BEM Bangka Belitung atau BEM Sebangka Belitung? BEM Sebangka Belitung. Aliansi BEM Bubble. Artinya di dalam sejarah perjalanan BEM itu sendiri, saya kuliah di tahun 2005-06 untuk kepengurusan BEM. Sekarang sudah berapa BEM? Berapa kampus? Belasan ya? 12 kampus. Gabungan sama kawan-kawan di Belitung. Artinya keterwakilan Bangka dan Belitung untuk BEM ini terpenuhi. Artinya kalau dulu cuma satu kampus kalau tidak salah di Belitung. Sekarang sudah tambah. Kalau di Belitung 2 kampus. Dua kampus. 2 kampus. ASD sama. Bukannya 3. Cabang kan di situ. Mana? Ada cabang kan Politeknik belum. Ya. Baru 3 kampus berarti. 3 kampus. 3 kampus. Oke. Nah, terkait masalah pemilu nih tadi, Jadi udah mulai. ya, dari tadi kita sudah mulai. Ini kita udah mulai loh podcast ya. Jadi podcast di Bawaslu Kota dia tidak terlalu formal macam mana gitu. Inilah masuk nih, udah masuk. Jadi saya sedikit meminta pandangan nih dari kawan-kawan aliansi BEM Bubble. Masalah Firdaus, masalah pentingnya hak suara tadi, saya tertarik sekali. Itu bagi Firdaus sendiri hak suara itu sepenting apa sih? Gitu. Satu one man one vote ataupun satu suara sangat berharga itu macam mana pandangan? Ya, one day one juice kalau ini kan. Mungkin perihal hak suara Ya. Mungkin di sini kan kita memperkenalkan pemilihan sebagai pemimpin. Izin menjawab Pak ya. Ya. Mungkin untuk perihal hak suara ya, karena ketetapan hak suara itu kan sebagai hak masyarakat Indonesia termasuk warga di Bangka Belitung, itu hak suaranya sebagai pemilihan itu kan hak ketetapan suara kita memilih seorang pemimpin gitu kan. Ya. Karena bagi saya kalau hak suara itu bagi saya sangat penting karena ketetapan hak suara itu sebagai sumber suara untuk memilih sebagai ketua atau pemimpin sebagai bawaan kita karena pemimpin itu butuh dengan aspirasi terhadap masyarakat. Maka dari itu Indonesia sebagai negara demokrasi otomatis semua hak kebebasan untuk masyarakat itu sendiri termasuk mahasiswa itu ada kebebasan untuk berpendapat. Kebebasan berpendapat. Ya, begitulah dengan di kampus gitu. Ya. Nah, artinya gini, hak suara itu bagian dari kebebasan orang untuk memilih artinya kan. Dan itu ciri demokrasi. Ya, itu nah, ini kalau untuk dari Ira atau Firdaus atau Mira atau BEM yang lain, kalian menilai demokrasi di Indonesia saat ini sudah baik belum? Mungkin jawab sama teman atau yang lain. Ya, silakan. Ira boleh? Baik, mungkin sedikit saja ya Pak. Ya. Menurut saya sendiri untuk demokrasi yang ada di Indonesia ini masih belum baik. Ini dari pandangan mahasiswa Dari atau pandangan Iranya? saya pribadi ya Pak. Oke. Karena apa? Karena untuk demokrasi yang baik dan yang baik lah ya, itu adanya kejujuran, adanya keadilan terutama di situ seperti itu. Nah, tapi satu sisi mungkin ke Mira lagi. Di dalam setiap pergerakan teman-teman aliansi BEM, pernah nggak sih membahas masalah pemilu, demokrasi atau apa? Gitu? Karena kan kemarin BBM nih, ya kan? Pernah tidak sekali-sekali membahas masalah demokrasi atau ya bahas masalah kepemiluan lah gitu? Ya boleh silakan. Atau siapa yang ingin bantu nih? Ini Pak, untuk perihal tentang pemilu itu di aliansi Bubble itu punya opsi gitu. Ada yang masuk ke ranah sisi pendidikan, ada yang bagian hukum dan humas dan sebagainya. Kalau perihal mengkaji atau tidaknya itu tetap digaji. Ya artinya gini, Firdaus, money politik, Yes. ya kan? Terus masalah pendidikan politik gitu. Bagi aliansi BEM Bubble lah, atau teman-teman dari organisasi mahasiswa di kampus, itu sebenarnya memandang ini jadi persoalan atau tidak sih? Hal yang seksi atau tidak sih? Mungkin izin menjawab Pak. Mungkin menjadi permasalahan atau tidaknya tergantung dari mahasiswa. Kalau mahasiswa kan terbagi menjadi 2. Ada yang mahasiswa hanya kuliah saja, Pasif. ada mahasiswa aktivis, masif. Kalau sejauh mata memandang dari pribadi saya dan teman-teman dari keluarga besar BEM Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung,
kalau paham dengan permasalahan yang terjadi di negara Indonesia, termasuk wabil khususnya mahasiswa aktivis, itu paham karena keresahan dari tersebut. Karena mahasiswa yang aktif di organisasi itu paham karena permasalahan yang terjadi termasuk hari ini. Kenapa Bawaslu ini sering terjadi kebanyakannya masyarakat nggak tahu fungsinya. Informasinya Ya, gitu. ini informasi. Oke. Mungkin kita lihat yang pertanyaan dari Bapak barusan perihal tentang pemilunya pernah dikaji nggak sebagai di kawan-kawan di aliansi BEM Iya. pernah dikaji. Cuman dalam butuh proses sekarang dikaji itu perlu data, Pak. Oke, Kaji siap. itu nggak sehari itu harus selesai nggak karena tahapan proses gitu. Ya, karena kita Firdaus di Bawaslu Kota sendiri ada kegiatan yang namanya Laboratorium Hukum Pemilu. Itu yang rencana yang ingin kita gelora terus khususnya di bagian hukum penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa. Ya, kita juga berharap dari teman-teman mahasiswa itu juga bantu kita nih untuk masalah mengkaji segala macam terkait pemilu gitu. Nah, baliknya gini, Silpi BMSTI Pertiba, mahasiswa itu pandangan Silpi saat ini banyak masuk ke dalam ruang politik atau enggak sih? Karena kan ada partai mahasiswa ya, kalau tidak salah ya. Mungkin kalau partai mahasiswa mulai lagi ke organisasinya masing-masing. Oke. Mungkin kalau di BMC ya BMC Kreatif mungkin nggak termasuk karena BMC ini Oh, terbelah. mungkin bukan terbelah mungkin karena ada egosentris lah. Oke. Artinya setuju tidak Silpi memandang bahwa mahasiswa itu berpolitik? Sebenarnya kalau mahasiswa itu berpolitik, dari segi pemilihan BEM pun mahasiswa udah berpolitik. Oke. Oh, artinya sebenarnya di pemilihan ketua BEM atau Presma Iya, ya itu penamaannya juga berpolitik. itu juga sudah berpolitik Iya. gitu. Ya, kalau untuk pandangan politik secara yang terjadi politik saat ini gitu, misalnya masuk ke dalam pengurus parpol atau apa, itu pandangan gimana, Pi? Kalau pandangan saya sendiri, kalau misalkan mahasiswa itu masih bercimpung di akademik ataupun masih memegang gelar mahasiswanya, sebaiknya nanti dulu. Lebih baik kita lebih ke fokusnya ke Belajar kampus, gitu, ya, atau buat belajar, ataupun menyuarakan masih- pergerakan-pergerakan iya, apa gitu ya? Pergerakan yang pemerintahan, bukan malah masuk ke dalamnya. Kita kan tugasnya mahasiswa itu mengkritik, mengkaji apa permasalahannya yang ada di pemerintahan. Kalau misalkan mahasiswa aja udah masuk ke dalam politik tersebut, nanti misalkan kalau ada permasalahan seperti Ya. yang sekarang ini terjadi kayak BBM, itu kan nanti nggak tergabung dan Ya, artinya terpecah. ada penggerusan idealisme Iya. gitu ya. Nanti mungkin Tambah masyarakat terpecah menilai, lagi. oh selama ini mereka kira mahasiswa itu idealis gitu. Iya. Ternyata masalah politik ada penggerusan sedikit lah gitu ya tentang idealismenya gitu. Mungkin kayak contoh Eli BEM Amik ya Eli. ISB Atmaluhur. Artinya di saat mahasiswa kemudian berpolitik ya ternyata kata Silpi tadi ya memang sudah diajarkan sudah terbiasa dan sudah dilaksanakan di kampus karena kampus itu juga dia miniaturnya Indonesia. Ada presidennya ya, ada legislatifnya. Nah, kalau Eli memandang masalah demokrasi kita ini artinya tertarik tidak itu untuk melihat demokrasi di Indonesia ini? Tertarik. Kenapa tertarik, Eli? Ya, karena ya seperti yang dibilang sama teman-teman, demokrasi di Indonesia ini masih kurang baik. Ya contohnya ya seperti money politik gitu kan, kurangnya kejujuran dari petugas-petugas. Justru malahan biasanya dari petugas-petugas itu sendiri malahan ada yang istilahnya tuh yang jadi perannya gitu ya. Dia yang bermainkan perannya Ya. itu, oke. Ya itu artinya oknum gitu ya. Ya, Oke. Fergie, BEM YIN di kampusnya sendiri itu ada stressing khusus enggak dari kampusnya, ada pembelajaran terkait kepemiluan itu di kampus? Oke, izin ya Ya. Kalau belajar mungkin kawan-kawan itu ya dari dinamika di kampus sendiri itu udah dibilang belajar gitu kan. Dari bagaimana pembentukan KPU, M, dan kemudian ada KPUM ini ibaratnya penyelenggara ya, KPU-nya ya. Ada Bawaslu-nya juga. Oh, ada Bawaslum. Ya. Nah, kemudian kalau mengenai sedikit menyinggung juga dengan kawan juga gitu, mengenai demokrasi. Kalau menurut saya sendiri demokrasi itu
terkhususnya di Indonesia, saya rasa bukan berarti belum tadi itu Dia ideal atau segala macamnya, namun ada setiap tahun mungkin ada perkembangan ataupun kemunduran begitu. Jadi terbilangnya demokrasi Indonesia itu udah baik atau tidak itu tergantung proses dari bagaimana masyarakat itu sendiri yang menjalankannya. Nah, jadi kita tidak bisa melihat demokrasi itu benar-benar terjalankan atau tidak, karena masyarakat itu sendiri yang menjalankan demokrasi itu terjalankan atau tidak. Kemudian kita masuk ke dalam dinamika kampus, dinamika perkuliahan ya. Ya, ibaratkan kalau di kampus itu dia struktur pengurusannya kayak ada menteri gitu ya. gitu kan. Ini ya. Jadi di kampus itu menteri-menteri ada juga kan? Ada juga. Nah, Iya. dia juga ada bagian dari anggota dewannya juga, dewan legislatif. Kalau di BEM itu ada yang dibilang DPM. Iya. Kalau dari IAIN sendiri ada senat mahasiswa. Senat mahasiswa. Ya, jadi itu kan ada proses pengawasan segala macam itu kan Iya. dari DPM. Nah, itu perundang-undangan segala macam Lengkap, bentuknya ada juga. disusun juga. Jadi melalui adanya KBM, keluarga Ya, besar tapi mahasiswa. pertanyaannya gini, Ferdi. Di pelaksanaan itu kalian kan memilih nih, misalnya Presma atau BEM atau apa. Money politik ada nggak di situ? Nah, jadi Ya kan ini aturnya ya. Iya, Artinya di dalam pemilihan BEM atau pemilihan Presma atau apa, itu ada nggak kejadian money politik atau bagi beras kalau nyalon atau apa ya? Ya silakan. bebas. Ya, boleh. Mungkin simpel Pak ya. Pertanyaan adakah mekanisme atau money politik di Iya. kampus yang termasuk kegiatan organisasi? Iya. Mungkin saya jawab iya ada. Kampus ini kan sebagai titik awal karena banyak politisi-politisi asalnya dari kampus gitu. Nah, kalau kampus sudah diisi misalnya dengan money politik, kemudian adanya black campaign mungkin ya, kampanye hitam atau apa, itu resikonya gimana nanti kalau kalian memandangnya? Oke, mungkin mengambil risiko atau tidak kan setiap kita melakukan segala sesuatu harus siap efek dari tindakan yang kita lakukan. Mungkin kita beli masing-masing. Mungkin kalau kebanyakan ikut organisasi itu pertama mental. Udah Mentalnya. persiapan, teorinya udah siap, pengalaman udah siap. Kalau mentalnya down itu sama dengannya hal kosong. Gitu. Ya itu proses keterpilihannya, tapi proses menuju dia terpilihnya itu Nah, kalau proses menuju terpilihnya itu mungkin kembali lagi ke pribadi masing-masing. Gitu. ya, karena artinya gini, misalnya pencalonan Presma atau ketua BEM, saya tidak bisa ngomong, tapi saya bisa pakai duit. Mungkin kembali lagi kalau masing-masing kan punya background itu mahasiswa, Ya. mungkin nggak punya background. Karena ketetapan nanti itu sebelum terjun ke organisasi, kita harus paham dulu apa itu organisasi yang kita lakukan. Iya, benar. Mungkin harus ada pengalaman dulu sebelumnya, misalnya sebelum jadi ketua BEM atau presiden mahasiswa gitu, harus berpengalaman di organisasi, paling tidak lah ketua OSIS lah gitu. Ya. Mungkin itu. Ya, artinya ternyata pembelajaran demokrasi itu bukan berbicara antara di negara juga, di lingkungan yang terkecil seperti kampus, artinya ada juga gitu ya. Nah, harapannya nih kita sama-sama kira-kira apa yang diinginkan untuk demokrasi? Ya kita udah usah berbicara jauh Indonesia, Bangka Belitung sendiri gitu. Artinya ada harapan apa? Saya ingin minta sebagai closing lah ya. Artinya ada kata-kata, satu kata saja atau dua kata yang Anda katakan, yang saya tanya nanti Anda jawab. Kira-kira apa yang diinginkan demokrasi di Bangka Belitung ini nanti ke depannya? Mungkin dari Firdaus apa? Satu kata atau dua kata? Mungkin kalimatnya jurdil ya, jujur dan adil. Jujur dan adil. Ira? Kalau dari Ira mungkin demokrasi yang akan datang semakin baik lah, Baik. Mira? lebih peduli. Peduli. Kemudian Silvi? sukses, lebih sukses lagi dari sebelumnya. Oke. Eli? Jujur aja. Jujur? Ya, sama. Nggak boleh sama, harus beda lah. Apa? Beda ya? Beda. Beda. Lingkup Bangka Belitung. Ya. Keren lah ya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan harapan yang disampaikan oleh teman-teman BEM Bubble itu bisa menjadi kenyataan di pelaksanaan demokrasi di tahun 2024 nanti. Saya akhiri podcast ke-3 Bawaslu Kota Pangkal Pinang.